Ada lagi kah? Ada tambahan Pak Dik mungkin? Ada lagi nih, mungkin ada yang via chat nih ya. Di chat ya. Ada Ibu Wawa mungkin ya, atau Bapak nih mungkin ya. Izin bertanya, kalau sekarang anaknya IPA, sekarang sudah kelas 11, tapi hasil psikologisnya menyarankannya ke ADM bisnis. Baiknya jalur mana yang harus diambil? Oke. Jadi kalau misalnya sekarang jurusan IPA, kemudian disarankan ke jurusan bisnis secara tes ya. Kalau untuk kita melihat regulasi yang ada di SNMPTN ya, ada yang regulasi yang ada di penerimaan jalur rapot. Kalau ada yang regulasi di jalur rapot, sebetulnya tidak menyarankan adanya lintas jurusan. Jadi kalau ada yang di IPA, berarti harus memilih jalur IPA lagi gitu. Adapun yang boleh itu biasanya yang dibolehkan adalah FSR ITB, SBM sekolah bisnis manajemen ITB itu boleh. Jadi kalau di sini disarankannya ke ADM bisnis dan jurusannya IPA, mungkin Mas bisa dibidik nanti ke SBM ITB ya, ke SBM ITB karena dia memperbolehkan dari IPA untuk dipilih. Ini untuk jalur rapot. Tapi kalau ingin menggunakan jalur UTBK, jalur tertulis, kalau emang betul minatnya di administrasi bisnis dan betul-betul emang ingin menggeluti bidang itu, disarankan sih sebetulnya boleh nanti di lintas jurusan ya. Boleh nanti pada saat kelas 12 mempelajari bidang humanioranya. Di Tidaya sebetulnya ada beberapa siswa yang awalnya IPA tapi belajar di Tidayanya sosum karena ternyata dia lebih minat ke arah sosum. Masih ada 1 tahun, masih bisa dikejar seperti itu. Tapi kalau ingin tetap di jalur IPA, bisa nanti masuk ke SBM ITB atau enggak ke IPB, di sana ada manajemen juga karena IPB semuanya sentek ya, boleh memilih jalur itu. Kalau ingin tetap di jalur IPA. Kalau ingin tes tertulis harus ke jalur sosum. Dan di Tidaya sebetulnya menyediakan nanti untuk lintas jurusan, belajar lintas jurusan untuk kelas 12-nya. Seperti itu. Ini Bapak atau Ibu ya, maaf ya. Wawa Sukma dan Pak Didik sama-sama. Pak Didik, ada lagi kah? Ayah bunda atau adik-adik nih, adik-adiknya nggak ada yang nanya nih. Saya boleh tanya Kak? Boleh, maaf dengan siapa Bu? Saya dengan orang tua dari Kanisa, kelas 10. Oh iya baik, enggak silakan. Kalau untuk jalur raport ya, itu sebenarnya maksudnya jalur kan kalau dulu nih angkatan saya kan nanti daftar tuh dari sekolah ke universitasnya gitu kan. Nah kalau sekarang tuh sistemnya seperti apa ya? Si sekolah yang akan menyalurkan atau si universitas akan membuka gitu apa gimana tuh jalurnya sebenarnya? Untuk jalur raport itu. Ya, betul, baik. Terima kasih. Mangga. Jadi sebetulnya gini, Bunda, untuk emang perbedaan yang cukup besar ya di zaman selalu berbeda dan tapi udah dilaksanakan beberapa tahun ke belakang bahwa jalur raport atau yang dikenal dengan SNMPTN ya, Seleksi Nasional Masuk Perguruan Tinggi Negeri atau undangan nama yang sering digaungkannya oleh beberapa siswa juga sama ya, undangan rapat SNMPTN. Jadi jalurnya itu sudah diatur oleh pihak pusat yaitu LTMPT ya, Lembaga untuk Penerimaan Mahasiswa Baru Perguruan Tinggi, ada LTMPT itu udah mengatur jalur masuk lewat jalur rapot. Jadi nanti siswa itu hanya memerlukan akun LTMPT. Siapakah yang mengarahkan nanti untuk mempunyai akun ini? Nanti pihak sekolah yang akan mengarahkan agar siswanya memiliki akun. Tapi setelah memiliki akun ini belum tentu siswa ini boleh atau tidak ikut SNMPTN, itu tergantung dari kuota sekolah. Kalau akreditasi A itu 40% dari siswa kelas 12-nya itu boleh. Jadi seandainya putri ibu nanti dinyatakan eligible ya, eligible itu artinya dinyatakan boleh mengikuti SNMPTN, artinya si putri ibu bisa langsung mendaftar SNMPTN melalui akun yang tadi sudah dibuat. Gitu. Jadi semua universitas udah ternaungi dalam satu wadah nantinya Bu. Jadi bukan pihak universitas masing-masing ke sekolah atau kita mendaftar langsung ke univnya enggak, tapi udah langsung lewat satu akun yang namanya akun LTMPT. Gitu mungkin Ibu. Terus kalau misalnya nih dalam satu lagi boleh ya? Boleh. Kalau misalnya di dalam sekolah itu belum ada yang masuk misalnya ke jurusan suatu universitas itu, nah itu kemungkinannya seperti apa ya? Misal nih di
apa yang kan ini seluruh Indonesia ya universitasnya kita boleh milih. Nah, misalnya di mana gitu, misalnya di Aceh lah, anggap kata. Terus misalnya ngambillah kedokteran misalnya nih. Nah, itu tuh kemungkinan, sedangkan kita di Bandung. Nah, itu kemungkinannya seperti apa? Baik. Untuk SNMPTN ya ada syarat khusus, jadi tidak seperti SBMPTN atau UTBK ya, atau nama dulunya adalah UMPTN atau Sipermaru. Jadi kalau jalur rapot ini udah diatur bahwa kalau ingin memilih keluar kota ya, itu pilihan pertamanya itu atau salah satu pilihannya wajib ada di provinsi tempat sekolah. Jadi kalau misalnya di Bandung ingin memilih ke Aceh atau kemana, itu pilihannya harus ada yang di Bandung. Jadi kalau ingin milih ke luar kota, kalau ingin 2 pilihan, tapi kalau ingin 1 pilihan aja untuk tahun 2022 ya, ingin 1 pilihan aja, kan diberikan 2 pilihan ya, diberikan 2 opsi, kemungkinan milihnya boleh 1, boleh 2. Kalau hanya ingin 1 boleh. Nah, kalau ingin keluar kota, boleh, tapi bolehnya hanya 1 pilihan saja. Kemudian gimana tentang kemungkinan diterimanya? Sebetulnya tidak disarankan untuk memasuki wilayah luar artinya. Kenapa? Karena untuk provinsi-provinsi yang lain pun siswa SMA-nya pun sudah sangat banyak ya. Jadi artinya mereka pasti melihat untuk wilayah sendiri dulu gitu ya. Meskipun ada juga yang pindah keluar kota dan diterima. Kalau ingin diterima di luar kota, bagaimana syaratnya? Kemungkinan pertama lihat universitasnya ya. Jangan pilih universitas yang terlalu favorit. Yang kedua, jurusannya pun juga jangan yang terlalu favorit. Itu kemungkinan masih bisa diterima meskipun alumni di sekolah itu tahun lalunya nggak ada. Karena terjadi kejadian di tahun ini, banyak siswa Tridaya yang membuka sejarah baru. Dia membuka sejarah baru, nilainya juga cukup besar, kemudian dia milih jurusannya juga tidak terlalu favorit, universitasnya pun tidak terlalu favorit, akhirnya bisa diterima. Tapi kalau misalnya jurusannya favorit, misalnya kedokteran dimanapun beradanya, itu ketetatannya sangat tinggi, Bu. Jadi sebetulnya tidak disarankan, tapi peluang keterimanya ada apa enggak, kita tidak bisa bilang tidak akan diterima, cuman emang sangat kecil. Peluang itu besar jika kita memilih universitas yang tidak favorit atau jurusan yang tidak favorit. Seperti itu, Bu, mungkin gambarannya. Jadi hanya 2 pilihan ya. Pilihan Betul. Pertama itu harus di kota, maksudnya di provinsi yang kita berdomisili. Sama kalau misalnya mau keluar kota bisa pilihan kedua gitu ya, Pak? Betul, atau enggak kalau ingin hanya di luar kota saja untuk regulasi tahun 2022 boleh keluar kota saja, tapi hanya 1 pilihannya. Hanya 1 pilihan. Oh, ya. Oke, baik. Kemungkinan 2023 kemungkinan sama atau kemungkinan ada regulasi yang berubah. Nanti kita akan share update-nya juga ke siswa-siswa kita, Bu. Oh, baik ya. Terima kasih, Kang. Enggak, sama-sama, Bu. Ada lagi kah? Ada, Kang. Kita ke kolom chat ya, Kang ya. Yang pertama ini dari Bunda Davina. Kak, izin Bunda mau nanya, untuk nilai yang dilihat SNMPTN urutannya kan matematika, Indo, Inggris, kimia, dan lain-lain. Nah, untuk Inggrisnya bisa diperdalam di Tridaya? Untuk Inggrisnya, oke. Untuk saat ini di Tridaya itu sebetulnya kelas 12-nya kita ada fasilitas untuk bahasa Inggris dan bahasa Indonesia ya. Itu terutama untuk kelas khusus UTBK. Jadi untuk di Tridaya kelas 12 itu ada kelas reguler dan ada kelas khusus UTBK. Nah, untuk kelas khusus UTBK kita ada pemperdalam materi bahasa Indonesia dan bahasa Inggris plus materi TPS. Kalau untuk materi-materi yang kelas 12 reguler kita hanya ada suplemen, artinya setiap seminggu sekali. Namun untuk super intensif nanti ya, kita pun ada mengadakan super intensif. Untuk super intensif, baik siswa kelas khusus UTBK maupun kelas 12 reguler, semuanya mendapatkan mendapatkan pendalaman materi bahasa Inggris dan bahasa Indonesia. Itu Mama Davina. Ya, kelas khususnya di mana, Kang? Unit mana, Kang? Kalau kelas khusus sekarang itu ada dibuka di unit Tridaya Fundamental dan di Tridaya Buah Batu. Oke, baik. Selanjutnya ini dari Pak Riki. Kak Sunyo, jika siswa sudah diterima jalur SBMPTN, apakah mungkin juga bisa ikut jalur SMMPTN? Sekolah mandiri mungkin, seksi mandiri mungkin ya. Ya, seleksi mandiri UI mungkin ya. Ya, kalau diterima di undangan itu udah otomatis nggak bisa ikut UTBK dan harus diambil. Kalau nggak diambil itu blacklist sekolah,
Itu kalau SNM. Tapi pertanyaan Pak Riki adalah, jika diterima jalur SBM, apakah boleh ikutan mandiri? Misalnya SBM-nya, pilihan kedua diterimanya ya, nggak seret, aku ingin nyoba kedokteran di jalur mandiri, boleh nggak? Boleh, masih diperbolehkan. Kalau SBM. Baik, terima kasih. Baik, terima kasih. Berarti bisa ya, Kak Surya ya? Kalau SBM bisa, Pak. Kalau SNM nggak bisa, Pak. Oke, jadi kalau misalnya udah keterima di SBMPTN, siswa masih bisa memilih jalur SM juga ya? Ya, ingin ikut lagi nih mandiri, ini masih diperbolehkan, boleh. Siap. Baik. Maksudnya baik pilihan satu, pilihan kedua gitu maksudnya? Iya. Atau sama aja Pak, gitu. Boleh ya. Sama aja. Kalau untuk yang SBMPTN masih boleh. Untuk tahun ini Pak ya, kemungkinan regulasi tahun depan kita mungkin ada updatean lagi, mungkin nanti kita informasikan lagi Pak ya. Barangkali juga ada regulasi yang lain. Tapi untuk pengalaman dari tahun ini, tahun ke belakang itu masih boleh Pak. Baik. Soalnya saya tuh khawatirnya gini, karena kan misalnya si siswa ini ujiannya sekarang ya, apakah setelah itu berikutnya ada pengumuman untuk seleksi mandiri ikut lagi gitu, maksudnya atau? Ya, itu masih dulu atau pengumuman hasil UTBK dulu. Biasanya untuk mandiri itu pengumuman hasil UTBK dulu Pak. Oh, oke. Ya. Siap. Karena kan banyak juga universitas yang mensyaratkan hasil UTBK untuk sebagai syarat masuk ke mandiri Pak. Gitu Pak. Baik. Siap. Betul. Mangga. Nuhun Kang Surya. Sama-sama Pak. Ya, baik Ayah Bunda, adik-adik apakah ada lagi yang mau ditanyakan? Nanti ini mungkin ada yang minta materi, nanti kita akan share melalui koordinator unit masing-masing mungkin ya. Kata dia, kepala unit masing-masing nanti kita akan share, mungkin diberikan ke siswa nanti. Boleh. Ya. Bunda Davina raise hand. Mangga silakan Bun. Ya. Assalamualaikum. Maaf Kak banyak nanya. Enggak apa-apa Bun, silakan. Gini Kak, tadi kan dengar dari Davina kalau dia minatnya ke farmasi. Betul. Terus sedangkan memang dilihat kimianya sampai sekarang kan kimia dia olimpiade masuk di sekolah untuk OSN. Nah, saya tuh pengen tahu tadi ternyata kimia tuh ada gizi, analisis kimia ya Pak ya Kak ya. Betul ya. Nah minatnya Davina untuk lebih pasti kemananya gimana caranya ya Kak ya? Karena tadi farmasi juga dia kayak hanya sekedar nyebutin farmasi gitu. Iya. Betul. Jadi emang kimianya kemana itu kita asahnya gimana ini Kak? Ya betul. Jadi emang betul Bu ya, banyak siswa juga yang hanya dari nama aja Bu ya senangnya. Jadi melihat nama dia senang, hubungan dengan pelajaran yang disenang tanpa melihat dalamannya. Jadi caranya untuk misalnya farmasi ITB atau farmasi Unpad boleh langsung mengunjungi situs Unpadnya atau ITB-nya Bu ya. Nanti di sana ada silabus perkuliahan yang menggambarkan akan belajar apa aja di sana Bu. Sehingga nanti bisa lebih gambaran lebih khusus lagi. Oh ternyata farmasi ini belajarnya nggak hanya kimia, di sini juga ada tentang kesehatannya, di sini mungkin ada juga hubungannya dengan biologinya, biokimia karena berhubungan dengan obat dan daya serap tubuh misalnya ya, dengan faktor misalnya kalau berat badan seperti apa, berarti dia harus mengkonsumsi obatnya, dosisnya seperti apa, kemudian yang lain-lainnya. Jadi bisa dilihat dari silabusnya Bu, seperti itu Bu. Iya baik Kak ya. Kalau misalkan kayak politeknik Kak, itu ada kimia kayak gitu? Politeknik itu biasanya teknik kimia Bu adanya Bu. Oh teknik kimia. Ya kalau politeknik itu, dan kalau teknik itu biasanya kalau yang namanya teknik kimia itu biasanya hubungannya erat dengan fisika dan matematika nantinya Bu. Gitu. Tapi lagi-lagi Bu boleh dilihat silabusnya lebih dalam Bu ya, biar lebih tergambar nantinya. Oh iya. Ya. Kadang-kadang juga ada yang anak nih milih teknik kimia karena suka kimia, dalamnya fisika semua gitu Bu. Iya benar. Iya. Iya. Makasih Kak. Sama-sama Bu. Kak Teddy, makasih. Iya sama-sama Bunda Davina. Silakan ayo Bunda yang lainnya boleh, yang mau ditanyakan lagi boleh. Kalau adik-adik. Ya. Nampaknya sudah terbayang mungkin ya. Ini sesi pertama Kak Teddy ya. Jadi kita pengharapannya adalah eksplorasi ya dari siswa kita, minatnya kemana? Kesana aja dulu ya, nanti minatnya aja dulu, tulisin aja. Kalau nggak ada yang minat, tulisin aja dulu. Mungkin bisa dipandu oleh ayah bunda sekalian juga. Ayah bunda sekalian juga bisa mengarahkan ya, gambaran, ngasih saran, bagusnya kemana nih. Kalau anak-anaknya masih bingung, nanti cocokin ya. Dari situ eksplorasi nggak sehari ya, mungkin seminggu, 2 minggu, mungkin sebulan, terus aja eksplorasi sampai dapetin minat mana. Nah setelah itu
perdalam minat itu, nggak satu mungkin ya, yang diminat itu nggak satu, mungkin ada 2, ada 3 mungkin, perdalam sampai akhirnya, aku memang cocok nih di jurusan ini, dan nantinya ada langkah lagi, sesuaikan dengan kemampuan, sesuai dengan hal yang lain gitu ya. Tahap pertama sekarang eksplorasi dulu ya, eksplorasi dulu minat, eksplorasi dulu yang kita inginkan. Itu mungkin Kak Teddy ya. Iya, baik Kak. Ayah bunda sekalian. Maaf, satu lagi boleh? Boleh. Lagi boleh, ini sama ibunya Alfi tadi mau menambahkan. Oh, iya. Boleh Kak Sunyo nanya satu lagi ya? Boleh Bang Abu. Boleh. Tadi tuh gini, masih bingung. Kalau misalnya yang SBM itu pengumumannya sudah keluar, taruhlah katakan anak saya keterima. Ya. Tapi masih pengen ikut jalur mandiri. Ya. Nah, kalau misalnya sudah keterima di SBM itu kan misalnya taruhlah ambil yang Unpad, terus itu pendaftarannya kapan? Nah, jeda waktu antara pendaftaran ke SBM sama ke mandiri itu ada jeda waktu apa tidak gitu kan? Nanti takutnya kita sudah harus bayar, tapi SBM belum ada pengumuman. Terus ternyata di SBM gue taruhlah keterima gitu. Nah, itu gimana ya? Itu jalur jarak waktunya gimana itu? Oke, jadi untuk penerimaan yang sudah diterima di SBM dan ikutan mandiri sebetulnya regulasinya itu berbeda, ada beda-beda Bu ya, tergantung dari pihak univnya mengadakan mandiri ini di tanggal berapa. Nah, biasanya ada konsekuensi yang harus kita ambil nih Bu. Misalnya gini, bisa kita mendaftar di istilahnya kita bayar aja dulu untuk UTBK-nya ya yang sudah diterima. Kita ikutan lagi boleh, namun biasanya si jadwal itu tuh biasanya membutuhkan ketegasan kita Bu. Jadi udahlah, ini nggak akan kita ambil karena jadwalnya biasanya bentrok-bentrok dengan jadwal tes untuk pembayaran, dan untuk ininya bentrok-bentrok biasanya Bu, digituin sama si univnya. Jadi artinya kita harus merelakan. Tahun kemarin pun siswa kita ada yang gitu, keterima di UGM, tapi dia nggak cocok, akhirnya dia ikut jalur mandiri, tapi pada saat tesnya dia memutuskan, oke, aku relakan karena kalau aku bayar berarti aku harus masuk ke UGM, tapi aku ingin coba di sini, kalau enggak aku akan milih swasta. Jadi ada suatu ketegasan dari kitanya bahwa jurusan itu nggak akan kita ambil gitu Bu. Jadi biasanya waktunya emang beririsan gitu Bu. Iya. Jadi sengaja mungkin ya. Jadi kalau udah bayar ya sudah pilih mana. Iya. Jadi emang boleh tapi ada sedikit harus kita memilih gitu Bu. Ya. Ya betul. Ya terima kasih. Ya Bang Bu. Ya. Iya. Ada lagi sebelum kita simpulkan? Ya, nampaknya udah nggak ada lagi yang bertanya nih ya. Mudah-mudahan workshop ini berkelanjutan ya Kak Sunyo ya. Ini baru tahap pengenalan untuk orientasi tadi, untuk eksplorasi dulu gitu ya. Jadi intinya untuk pertemuan kali ini ya, untuk mengetahui minat bakat kita nanti ke depannya, ya berarti kita harus tadi kenali dulu diri sendiri kita, terus tadi harus ikut tes minat dan bakat, terus pemilihan jurusan kuliah yang disesuaikan dengan tadi pertimbangan-pertimbangan yang sudah disebutkan sama Kak Sunyo, dan selanjutnya ya realistis dengan kemampuan gitu ya. Mudah-mudahan PR-nya nanti dilakukan ya adik-adik, di bagian eksplorasinya tadi kata Kak Sunyo, menuliskan aktivitas keseharian. Yang kedua adalah pilihan karir mungkin ya, yang diinginkan seperti apa, terus pelajaran yang disukai seperti apa, lalu dikerucutkan minimal 7 besar. Ya mudah-mudahan yang kelas 10 sekarang mau naik ke kelas 11 masih ada bayangan lebih jauh mungkin ya, dibandingkan yang kelas 11 mau ke kelas 12 yang sebentar lagi akan sama untuk menjadi pejuang UTBK. Ya kita doakan semuanya mudah-mudahan lulus jalur undangan dulu deh ya, biar nggak terlalu pusing-pusing repot-repot untuk memikirkan jalur UTBK, tapi setidaknya prepare dari sekarang untuk mempersiapkan diri untuk jalur UTBK seperti itu. Baik Ayah Bunda dan adik-adik, terima kasih sudah hadir di dalam workshop tips menyusun strategi lulus masuk PTN untuk tahun ajaran 2022-2023. Mudah-mudahan nanti ada workshop lanjutannya ya untuk pengembangan karir ke universitas. Baik, saya Teddy dan Kak Sunyo, mohon maaf bila ada kesalahan. Mungkin dari Kak Sunyo ada. Ya, terima kasih banyak ya adik-adik, ayah bunda sekalian yang sudah bergabung di. Kalau sekarang udah siang tadi ya, tadi masih pagi. Ya mudah-mudahan ini langkah awal adik-adik semua, langkah awal buat menentukan masa depannya ya. Jadi emang harus mulai dari sekarang, karena pemilihan jurusan itu adalah proses
berkepanjangan ya, proses panjang, nggak bisa langsung instan, nggak bisa langsung saat ini, apalagi nanti menjelang pemilihan registrasi masih bingung ya. Minimal sekarang dilakukan adalah eksplorasi, nggak harus sekarang, harus besok. Maksudnya nggak harus besok jadi nggak, tapi terus kita cari pengalaman baru yang sukanya mana, tulis, lakukan. Bener nggak sih suka? Nah gitu. Oke, terima kasih banyak ya Bunda. Ya, ayah bunda sekalian, adik-adik semua. Kak Teddy juga makasih banyak nih udah menemani. Ya, sama-sama. Ya, ayah bunda dan adik-adik sehat selalu ya. Ya, betul, sehat selalu. Yang belum bergabung dengan kita di tahun ajaran 2002-2023, kami masih menerima pendaftaran untuk di Tridaya. Silakan untuk datang dan berkunjung ke unitnya masing-masing ya. Saya Kak Teddy. Kalau dapat proses PPT-nya boleh Pak? Tujuannya boleh. Siap disaringkan di Kak Teddy ya? Ya, boleh nanti dari saya atau ke unitnya masing-masing ya Bapak. Baik, saya Kak Teddy dan Kak Sunyo pamit undur diri. Mohon maaf bila ada kesalahan. Akhirul kalam wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Ya, sama-sama ya Bunda.